Jadi baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis, implementasi, dan pengujian keberhasilan implementasi pada simulasi yang disediakan. Jadi di sini kita akan masuk pada simulasi yang dimaksud menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi pada video kali ini saya akan mengimplementasikan salah satu metode dan menguji keberhasilannya. Salah satu metode dan apakah metode tersebut berhasil atau tidak. Metode yang saya gunakan adalah metode server. Masalah di sini adalah jika kita menambahkan satu PC seperti ini, maka komputer akan memasukkan IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server secara manual. Maka hal tersebut akan mempersulit user untuk masuk ke jaringan. Jadi di sini saya akan menggunakan DNS server agar dapat mempermudah klien masuk ke jaringan dan dapat mempermudah pekerjaan admin. DHCP sendiri merupakan sistem pengalamatan pada pendistribusian yang secara otomatis akan memberikan IP address pada host atau klien atau komputer pada layanan DHCP atau IP yang memintanya. Jadi tugas dari DHCP server ini memberikan IP address kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan. Dengan adanya DHCP ini, maka setiap kita gunakan jaringan, misalnya ketika terhubung ke WiFi atau menggunakan kabel yang dicolok ke laptop atau komputer menggunakan kabel LAN, nah, kita tidak perlu men-setting IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server yang digunakan. Dengan adanya DHCP ini, hal tersebut bisa dilakukan secara otomatis. Jadi, fungsi dari DHCP ini sendiri adalah membagikan IP address serta pengaturan-pengaturan lain kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan. DHCP server ini penting karena kita bisa mempermudah pekerjaan admin jaringan ketika ada klien yang terhubung dengan jaringan. Nah, sebelum masuk dalam pengujian, di sini saya akan coba buka ke browser. Masuk ke server Google, kita akan masuk ke alamatnya, yaitu kita masuk dalam desktop, kemudian masuk dalam web browser. Di sini kita ketikkan google.com. Maka simulasi ini berhasil dengan munculnya tulisan Google ini. Dan kemudian saat kita mencoba masuk ke server Facebook, kita masuk ke desktop, kemudian pada web browsernya kita ketikkan facebook.com, kemudian kita go. Oke, di sini tidak ada tampilan yang muncul pada server Facebook karena server DHCP-nya belum terbaca untuk PC-nya, kemudian router atau switch-nya yang kita pakai tersambung atau belum bisa diakses, sehingga server Facebook tidak bisa kita akses atau masuk pada simulasinya. Itu di sini kita menambahkan server, kemudian kita menambahkan satu PC, dan juga kita menambahkan switch. Di sini kita gunakan kabel, kemudian kita hubungkan kabel ini dari server ke switch, kemudian dari PC0 ke switch,
dan lagi dari switch ke router. Oke, jadi di sini nama server ini kita ganti menjadi DHCP. Oke, di sini hubungan antara switch ke router masih off karena pada gig ini masih off, sehingga jalurnya belum aktif. Untuk itu kita masuk pada router ini, kemudian masuk pada config, kita masuk pada Gigabyte Ethernet 3/0. Di sini kita checklist on untuk mengaktifkan. Kemudian kita kembali, di sini sudah aktif atau on. Kemudian selanjutnya kita masuk pada DHCP. Di sini kita masuk pada desktop untuk memasukkan IP configuration-nya. Di sini kita ketikkan 192.168.10.253. Kemudian subnet masknya sendiri 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya kita memasukkan nilai 192.168.10.254. Oke, jadi di sini kita klik DHCP. Kemudian selanjutnya kita masuk ke service DHCP. Di sini kita klik DHCP. Pada bagian ini untuk interface-nya kita klik pada on. Di sini full name. Kita diminta untuk memberikan full name. Di sini sudah tersedia server pool, namun yang dibutuhkan adalah pool 10 sebagai default gateway-nya. Kemudian di sini kita masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.10.254. Kemudian di sini kita masukkan nilai 10 sesuai dengan pool name-nya. Kemudian di sini 1. Jangan lupa kita klik add. Oke, yang kedua kita hanya mengganti 10 menjadi 20, pun pada default gateway-nya yaitu 10 menjadi 20. Pun pada start IP address-nya dari 10 menjadi 20 kita add. Selanjutnya untuk pool yang ketiga, kita beri nama pool 30, kemudian pada defaultnya 30 menjadi 30, start IP-nya 30 menjadi 30. Kemudian kita add. Di sini sudah terdapat default gateway yang telah kita masukkan tadi. Kemudian kita kembali masuk pada PC. PC ini kita masuk ke desktop, kemudian masuk pada IP configuration-nya. Kita isi IP-nya yaitu 192.168.10.253. Kemudian di sini sudah otomatis. Kemudian lagi 192.168.10.254. Kita membolehkan ke DHCP. Kemudian kita kembali. Oke, kita lihat pada PC ini masuk pada desktop.
Untuk itu kita akan coba menghubungkan PC baru kepada switch yang berbeda. Contohnya, kita masukkan PC ini ke sini, kemudian kita hubungkan menggunakan kabel. Setelah itu kita hubungkan ke switch yang berbeda. Pada PC ini kita klik masuk ke desktop, IP address, dan kita masukkan kembali yang kayak tadi, yaitu IP-nya 192.168.10.253. Kemudian di sini default gateway-nya yaitu 192.168.10.154. Kemudian kita pindahkan ke DHCP. Oke, ini sudah sukses. DHCP request successful. Kemudian kita kembali masuk pada isi nol tadi yang kita coba. Kemudian di sini juga sudah sukses atau belum? Oke, karena ini terjadi jaringan, kita skip saja. Kita coba untuk menjalankan dari PC ini, menghubungkan jaringan PC ini ke switch, kemudian ke server Facebook. Kita buka, kita masuk pada desktop, kemudian web browser. Pada web browser ini kita masukkan alamat facebook.com. Kemudian kita klik go. Ya, di sini sudah muncul server Facebook. Dengan munculnya server Facebook ini, maka simulasi yang dilakukan sudah berhasil. Sekian penjelasan saya mengenai simulasi analisis dan implementasi pada simulasi yang sudah disediakan.